Nah, hari ini kita kuliah fikih muamalah ya. Ini adalah pertemuan pertama. Kita bicara pengantar dulu. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan membicarakan fikih muamalah tetapi berbasis teks. Artinya berbasis teks itu berbasis pada saya maksud saya adalah merujuk pada kitab-kitab para ulama. Nah, salah satu yang digunakan adalah kitab namanya Ghoyah wa Takrib. Nanti akan saya share di grup kitab tersebut. Jadi model perkuliahannya pertama, kalian itu bisa memfotokopi, bisa pula menulis tangan ya. Bagi yang misalnya tempatnya itu misalnya tidak dekat dengan tempat fotokopian, boleh menulis tangan karena setiap pertemuan paling hanya menulis 2 halaman dan kitabnya itu tidak kecil-kecil tulisannya, jadi ringan sekali kalau mau menulis. Tapi kalau memfotokopi, insya Allah tidak sampai Rp5.000 ya. Jadi silahkan nanti kalian terserah mau fotokopi atau nulis. Itu baru pertama. Yang kedua, caranya adalah menyimak perkuliahan. Gampang sekali kan ya. Menyimak perkuliahan di mana saya membacakan kitab Ghoyah wa Takrib dan kalian menyimak. Namun menyimak itu agar saya tahu bahwa Anda benar-benar kuliah, maka Anda harus menulis terjemahan yang saya bacakan ya. Setelah menulis terjemahan yang saya bacakan, nanti saya gaya menerjemahkannya adalah kata per kata. Misalnya kitab Ahkamil Buyu ya. Kitab tentang jual beli. Al-buyu'u jual beli, luhotan secara bahasa, salah satu itu 3 macam. Nah, modelnya saya membaca seperti itu. Kalian menyimak, nanti ada kalanya saya membaca, nanti ada kalanya saya menjelaskan. Kalau penjelasan saya silakan mau ditulis atau tidak apa-apa, tapi saya hanya mengharuskan kalian menulis terjemahan itu. Kalau ditulis penjelasannya lebih baik lagi. Gitu. Nah, setelah selesai perkuliahan, karena kalian sudah menyimak, sudah menulis, maka agar saya tahu bahwa kalian menyimak dan menulis, maka nanti itu dikirimkan ke saya. Ya, difoto, di PDF-kan, terus dikirimkan ke saya 10 menit setelah perkuliahan. Ya, 10 menit setelah perkuliahan itu waktu yang sangat luas untuk memfoto dan juga mengedit ke PDF dan mengirim ke saya. 10 menit, tidak usah sampai ganti hari karena itu pekerjaan yang mudah, yang penting menyimak, menerjemahkan, memfoto, merubah ke PDF, mengirimkan ke saya. Ya nanti mengirimkannya dikasih kode ya, karena biasanya suka tertimbun. Saya tulis di grup WhatsApp. Nanti kodenya fikih muam FMK ya, spasi nama ya. FMK spasi nama. FM itu artinya fikih muamalah, K-nya karyawan ya. Kemudian nama jenengan. Oke. Nah, untuk perkuliahan pertama belum sampai ke situ, tapi untuk perkuliahan pertama kita bicara pengantar saja. Oke, sudah ya. Nah, sekarang kita bicara fikih muamalah, pengantar. Dulu kita udah belajar ilmu fikih ya. Kira-kira ada yang ingat apa tidak? Apa itu ilmu fikih? Siapa yang mau bicara dulu tidak apa-apa, silahkan. Yang ingat ilmu fikih itu intinya apa? Monggo. Tidak ada yang ingat? Pak Joko ingat tidak? Halo? Pak Joko, ilmu fikih apa yang Anda tahu? Ilmu fikih kuliah semester lalu?
Pak Joko dulu. Intinya apa kemarin? Nanti Pak bergilir dulu Pak. Ya wis. Sepertinya Mas Isnan Nurrozak sudah mau bicara tadi. Mas Isnan, silakan. Ya, fikih itu membahas tentang cara bagaimana beribadah, tentang prinsip juga. Mungkin persoalan hukum yang mengatur ya berbagai aspek kehidupan manusia. Mungkin juga ya seperti itu Pak. Ya, persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia itu sudah bagus ya, pengertian itu sudah masuk, lumayan masuk. Ada yang lain misalnya Mbak Linda dulu, ingat apa tidak Mbak Linda? Mbak Linda, halo? Iya Pak. Apa yang Anda ingat dari fikih? Oh, tidak ingat. Oh, Pak Joko sudah ingat? Sudah ada gambaran yang lalu? Belum Bapak. Oh, belum. Nanti nyusul Pak. Ya sudah. Ya tadi Mas Isnan Nurrozak sudah baik jawabannya. Intinya adalah fikih itu bicara persoalan hukum. Nah, kacamata hukum dalam agama Islam itu berarti bicaranya adalah wajib, sunnah, ya, boleh, halal, haram, makruh, ya, sah, tidak sah atau batal. Itu yang dibicarakan dalam fikih. Ya. Mbak Linda mau bicara fikih? Kalau tidak saya lanjutkan. Saya lanjutkan saja ya. Baik Pak. Fikih muamalah. Ya, fikih. Ya, sebelum bicara lebih jauh, jadi saya ingin mengantarkannya dari Islam dulu. Ya, Islam. Jadi fikih itu bukan Islam. Jenengan mengatakan misalnya jual beli dengan apa? Jual beli harta atau benda najis itu haram menurut pendapat ulama gitu ya. Lah itu adalah fikih. Ya, itu adalah fikih. Pemahaman ulama terhadap itu. Sebenarnya itu pendapat mazhab Syafi'i. Jual beli benda najis itu adalah haram, itu pendapatnya mazhab Syafi'i. Bagi pendapatnya mazhab Hanafi, jual beli barang najis itu tidak haram. Loh kok beda antara Syafi'i dan Hanafi? Ya karena itu fikih adalah pemahaman terhadap Islam. Ya, fikih adalah pemahaman terhadap Islam. Islam adalah agama yang dipahami. Nah, sekarang definisi Islam dulu itu apa? Islam itu asal katanya adalah dari fingil aslama yuslimu islaman. Artinya itu tunduk, khudu'an artinya tunduk, atau istislaman artinya berserah diri. Nah, ketika ditinjau lebih asal lagi sebelum mendapatkan tambahan, Islam itu asal katanya adalah salima yaslamu salaman, selamat dan damai. Aslama itu adalah fingil ya, kalau dalam ilmu kajian bahasa Arab, ilmu sorof. Aslama itu artinya itu muta'ati. Muta'ati itu ta'diyah ya maksudnya. Ta'diyah itu artinya membuat fingil lazim menjadi muta'ati. Gampangannya kalau dalam bahasa Indonesia itu tambahan apa ya? Tambahan kan misalnya. Tak bisa tambahan kan ya. Kalau dalam bahasa itu ketambahan hamzah sebelum huruf pertama ya. Gampangnya begini. Kalau kalau salaman artinya selamat, kalau Islam, Islam itu sebenarnya membuat selamat. Ya, itu bisa diterjemahkan begitu. Aslama itu membuat selamat atau membuat damai. Artinya apa? Dengan ketundukan, dengan berserah diri, nanti akan mengantarkan kepada kedamaian. Kedamaian di dunia dan kedamaian di akhirat, yaitu secara filosofi yang saya bangun.
Ya. Jadi orang yang berislam, orang yang berserah diri, maka itu akan mengantarkan kepada keselamatan dan kedamaian, terutama di akhirat nanti. Ketika seorang tunduk, diperintah sholat mengikuti, diperintah zakat mengikuti, diperintah untuk berbuat baik kepada sesama manusia mengikuti, ya, tidak saling menzolimi, tidak saling menipu, yaitu ajaran Islam. Artinya tunduk kepada perintah Allah, maka dia nanti akan mendapatkan kedamaian hidup di dunia, ya, maka harmonis dengan tetangga sekitar dan juga kedamaian di akhirat nanti. Itu Islam. Ya. Nah, namun kemudian dan Islam itu sebagai sebuah kepatuhan yang akan mengantarkan kepada kedamaian itu sudah ada sejak sebelum Nabi Muhammad. Ya. Sejak sebelum Nabi Muhammad itu istilah Islam dan Muslim itu sudah ada. Contoh perkataan Nabi Nuh, wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan agar menjadi seorang yang muslim. Muslim itu adalah orang yang berserah diri tadi. Ya. Terus sabda Nabi Ibrahim, intinya sabda beliau langsung saya bacakan, aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Ya, aku tunduk kepada Tuhan semesta alam. Terus Nabi Musa lafalnya fatawakkalu 'alallah in kuntum muslimin. Berserahlah atau bertawakallah kalian pada Allah jika kalian adalah orang-orang yang tunduk. Jadi sudah ada Islam itu. Lah mengapa kemudian ada istilah agama Yahudi, ada istilah agama Nasrani? Itu adalah karena perkembangan sejarah. Ya, perkembangan sejarah. Jadi Islam sebagai ketundukan kepada Allah, semata-mata kepada Allah itu sudah ada sejak Nabi Nuh, ya. Nabi terdahulu itu sudah ada. Lah, kemudian berkembang menjadi istilah agama Yahudi dan Nasrani yang kita kenal sebagai agama Samawi pula. Yahudi itu asalnya adalah nama dari anak Nabi Yakub. Ya. Jadi Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak dan Ismail. Dari Nabi Ismail lah nanti ketika diruntut nanti akan ketemu sampai Nabi Muhammad ke bawahnya. Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail, dari kemudian di atasnya ada Nabi Ibrahim. Lah kemudian Nabi Ishak, ya, yang adiknya Nabi Ismail, itu anaknya namanya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel, ya. Maka keturunan Yakub disebut Bani Israel. Ya. Lah kemudian Nabi Yakub memiliki anak. Salah satu Nabi Yusuf. Anak yang lain, anak yang terbesar menjadi suku terbesar itu adalah Yahuda. Ya, Yahuda. Nah, kemudian nanti karena Yahuda itu suku terbesar, kemudian para Bani Israel disebut sebagai Yahudi. Ya, jadi itu asal katanya gitu. Jadi Yahudi saya merujuk pada kelompok. Nah, kemudian bagaimana dengan istilah Nasrani, Nasoro, ya? Itu adalah merujuk pada daerah di Bethlehem sana. Ya, Bethlehem. Ada desa namanya Nazaret. Ya, Nazaret. Itu tempat kelahiran Nabi Isa. Nazaret, orang Arab menyebutnya Nasrani, Nasoro. Itu Islam. Jadi Islam sudah ada sejak nabi-nabi terdahulu. Dan seterusnya, ya, ini para pengikut Nabi Isa, para Hawariyun, washhad bi anna muslimun, dan seterusnya. Dalam hadis, ya, dijelaskan Islam itu apa. Nah, ini Islam itu adalah al-islamu antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sholata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sodaqta. Islam itu intinya adalah menjalankan rukun Islam. Jadi ini adalah definisi secara aksidental.
Maksudnya definisi secara aksidental adalah apa? Menjelaskan sesuatu berdasarkan apa yang terjadi, bukan definisi untuk substansi membatasi itu. Islam adalah ya membaca syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menyerahkan zakat, berpuasa Ramadan, haji bagi yang mampu. Itu adalah Islam secara aksidental. Secara substantif ya adalah Islam adalah ketundukan terhadap apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang diperintahkan? Yang pokok rukun Islam. Ya, saya lanjutkan. Ya, ini terus bunyal Islamu ala khomsin. Ya. Islam dibangun atas 5 perkara. Yang pertama syahadati Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Islam dibangun atas 5 pilar. Yang pertama adalah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menyerahkan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Nah sekarang Islam setelah menjadi istilah dalam pembicaraan kita, dalam pembicaraan agama itu apa? Ya. Jadi dalam pembicaraan agama sekarang, ya, Islam itu spesifik pada ajaran Nabi Muhammad, ya, spesifik pada ajaran Nabi Muhammad, yaitu masalah perkembangan bahasa. Al-Islamu huwa ma anzalahullahu fil Qur'ani wa ma ja'at bihi sunnatul maqbulah minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li sholahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Islam adalah apa saja yang ada pada Al-Quran dan Sunnah makbul. Semua yang ada di Al-Quran itu adalah ajaran dari Allah. Terus kemudian Sunnah makbul. Sunnah makbul itu artinya sunnah yang diterima sebagai sumber pengetahuan dalam Islam. Lah yang diterima itu apa? Hadis mutawatir. Hadis mutawatir itu hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dengan panca indera, di mana tidak mungkin ada kebohongan. Itu hadis mutawatir. Hadis ahad diterima dengan catatan sahih atau hasan. Ya, hadis ahad diterima dengan catatan hadisnya sahih atau hasan. Selebih itu yang dhaif, apalagi yang maudhu, maka itu ditolak. Yang dhaif masih bisa dipakai selagi itu untuk motivasi ibadah. Ya, terus kemudian berupa perintah, larangan dan petunjuk atau bimbingan. Ya, perintah, larangan, petunjuk atau bimbingan. Itu Islam. Nah, Islam itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan hamba. Ya, jadi semua yang diperintahkan oleh Allah atau melalui lisan Rasulullah itu semuanya adalah untuk kemaslahatan. Kita diperintahkan untuk sholat. Nah, itu adalah agar kita ingat Allah, ya, agar kita nanti di akhirat timbangannya juga berat sehingga nanti kemaslahatan ukhrawinya masuk surga nanti juga sampai. Secara duniawi misalnya kita itu dilarang untuk berbuat zalim, ya. Ketika di suatu desa seorangnya zalim semua, ya pasti maka nanti akan tidak maslahat. Ada seorang memukul, dibalas memukul, terus akhirnya ngundang kancane, ya, ngundang teman-temannya, akhirnya tawuran dan seterusnya. Nah, Islam itu melarang kezaliman. Islam itu melarang pembunuhan. Andai pembunuhan itu boleh, ya nanti akan terjadi kekacauan di muka bumi. Makanya orang yang membunuh di Islam dihukum pidana. Dan begitu pula pelanggaran-pelanggaran yang lain. Ada larangan dan ada konsekuensinya. Lah isi Al-Quran menurut Abdullah Khalaf itu, ya, Islam tadi kan yang sebagai sumber ada 3 pokoknya, yaitu akidah, akhlak, dan hukum atau fikih. Nah, yang kita bahas adalah yang terakhir ini, fikih. Ya. Akidah ya meliputi rukun iman. Akhlak intinya 3.
yaitu menghiasi diri dengan akhlak-akhlak baik, itu artinya tahalli, ya. Dan akhlak-akhlak yang baik, sabar, ikhlas, dermawan, suka menolong, terus menghindari diri dari keburukan, dari ria, sombong, ujub, kikir, dan lain-lain. Dan puncaknya adalah tajalli. Ketika kita manusia sudah bisa menghilangkan akhlak-akhlak buruk dari hati, terus menghiasi diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji, maka nanti akan tajalli, akan menjadi terang, menjadi jelas dalam mengenal Allah. Terus kemudian fikih, ya fikih ini meliputi secara garis besar 4 hal, yaitu ibadah, muamalah, munakahat, jinayat, dan teman-temannya. Intinya 4 hal itu. Nah, yang kita bahas, yang kita kuliah selama 1 semester ke depan adalah fikih muamalah. Nah, sekarang masuk. Nah, Islam itu sebagai sebuah agama tadi, itu adalah Al-Quran dan Sunnah, ya. Segala perintah Allah yang dari Al-Quran dan Sunnah, itu nanti dipahami secara bermacam-macam. Maka nanti akan lahir, misalnya ada orang yang pakai sholatnya pakai Allahu Akbar kabiro, walhamdulillah katsiro, orang NU, orang mazhab Syafi'i. Di Indonesia kan seperti itu. Ada orang yang iftitahnya pakai Allahumma ba'id baini, ya, dan seterusnya. Ada yang Fatihahnya mewajibkan basmalah, ada yang basmalah itu sunnah, ada yang misalnya pakai kunut dan ada yang tidak pakai kunut, ada yang tarawihnya 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, ada yang sampai 36. Itu karena apa? Karena Islam itu adalah Al-Quran dan Sunnah pokoknya, ya. Dan kemudian dipahami oleh para ulama menjadi pemahaman. Karena apa? Karena hadis tidak hanya satu. Al-Quran banyak ayatnya. Dan masing-masing hadis, saya contohkan misalnya, itu menjelaskan banyak hal. Ya. Jadi kan begini, hadis itu kan sahabat mendengar. Saya mendengar Rasulullah begini, saya mendengar Rasulullah begini. Nah, antara sahabat yang satu dan sahabat yang lain itu bisa beda dalam menceritakan bagaimana Rasulullah. Kemudian sampai ke generasi para penulis hadis, ya. Dari Rasulullah sampai ke penulis hadis itu bisa melewati 5 orang dulu. Sahabat ke sahabat lain, atau sahabat langsung ke tabi'in, terus tabi'in ke tabi'at tabi'in, baru penulis hadis. Itu bisa sampai 5 atau 4, kalau paling dekat 3 sampai ke penulis hadis itu. Nah, itu kan ada interpretasi dan juga nanti ada hadis-hadis yang bermacam-macam, ya. Rasulullah mengatakan apa tapi konteksnya lepas gitu kan, karena melalui transmisi yang banyak itu ada hadis yang ada konteksnya, ada hadis yang tidak ada konteksnya. Nah, bagi ulama, misalnya ulama madzhab Hanafi yang tinggal di Kufah, itu pembawa hadisnya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu asistennya Rasulullah kasarnya, karena beliau selalu bersama Rasulullah. Kemudian di masa Umar, beliau diutus ke Kufah untuk menjadi ulama di sana, untuk berdakwah, menjadi imam di sana. Kemudian nanti lahirlah Abu Hanifah. Nah, koleksi hadis di Kufah itu tentu saja tidak banyak, karena yang membawa adalah Ibnu Mas'ud sendirian awalnya, ya. Jadi hadis-hadisnya adalah dari Ibnu Mas'ud. Otomatis ketika ada permasalahan, maka Ibnu Mas'ud tidak bisa bertanya kepada orang Madinah. Beliau ketika tidak menemukan hadis, mungkin saja Rasulullah pernah bersabda, tetapi Ibnu Mas'ud tidak hadir dalam majelis yang Rasulullah menyampaikan itu misalnya, ya. Sehingga sangat mungkin Ibnu Mas'ud, karena sekarang tidak ada WhatsApp, zaman dulu tidak ada WhatsApp seperti sekarang, tidak ada surat yang pakai perangko bahkan, ya tidak bisa bertanya kepada sahabat lain mengenai apakah Rasulullah pernah mengatakan begini, itu tidak bisa. Maka beliau beristihad sendiri. Maka rasio
bagi madhab Kufah yang nanti diteruskan oleh madhab Hanafi dengan Imam Abu Hanifah, rasionalnya tinggi. Itu berbeda dengan misalnya Khalifah Abu Bakar dan Umar, yang sering kali ketika ada permasalahan beliau itu mengumpulkan sahabat-sahabat besar, para ulama-ulama dari kalangan sahabat dikumpulkan. Nah, ketika mereka berembuk di masa Khalifah Abu Bakar dan Umar itu, mereka bertanya, apakah Rasulullah sudah pernah menyelesaikan persoalan ini? Ya begitu, selalu begitu. Nah, tapi bagi Ibnu Mas'ud itu tidak seperti itu, karena beliau cuma 2 orang di sana, dikirim oleh Khalifah cuma 2 orang, Ibnu Mas'ud dan salah satu sahabat yang lain untuk menjadi pemimpin secara politik. Dan begitu seterusnya. Ya, begitu seterusnya sehingga Islam menjadi berbeda-beda dalam pemahaman. Mungkin saja tadi masalah koleksi hadisnya berbeda. Ada kalanya koleksi hadisnya bisa sama, tapi cara memahaminya yang berbeda. Contoh misal ada sahabat perjalanan mau ke Bani Quraidah. Rasulullah mengatakan, la yusalliyana ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Kalian jangan sekali-kali sholat kecuali sudah sampai di Bani Quraidah. Rasulullah mengatakan itu. Lah, ketika waktu asar hampir habis, para sahabat yang dalam perjalanan itu ternyata ketika diperkirakan nanti sampai Bani Quraidah itu ya sudah maghrib. Lah, kemudian 2 kelompok sahabat berselisih. Satu memahami hadis secara apa adanya. Oh, pokoknya saya sholat ya sesuai sabda Rasulullah. Rasulullah memerintahkan di Bani Quraidah, ya saya ikut di Bani Quraidah. Sehingga sholat mereka akhirnya menjadi sholat asar tapi di waktu maghrib. Sahabat yang lain tidak. Rasulullah mengatakan jangan sekali-kali kamu sholat kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Itu maksudnya adalah Rasulullah agar kita berjalan cepat, bukan maksud harfiah gitu. Jadi kita sholat di Bani Quraidah tidak masalah, karena Al-Quran sendiri atau sabda-sabda Rasulullah sebelumnya itu sholat asar ya sebelum matahari tenggelam. Lah ini kok matahari tenggelam kok tidak sholat asarnya malah setelah matahari tenggelam, berarti itu bertentangan dengan hadis lain. Jadi maksud Rasulullah itu adalah supaya kita cepat-cepat jalannya, tapi dilalah belum sampai juga gitu. Ya akhirnya berselisih, dan Rasulullah itu tidak menyalahkan salah satu dari mereka. Ya Rasulullah di sini ya memahami perselisihan itu. Jadi cara memahami agama baik secara tekstual dan secara kontekstual, yaitu Rasulullah sudah pernah menyikapi sendiri. Intinya apa? Selagi ijtihad itu dilakukan dengan serius, tidak mengikuti hawa nafsu, ya berarti ya benar gitu. Misal lagi mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi, mazhab jumhur malah ya. Mazhab jumhur ulama. Bagi jumhur ulama 3 mazhab selain Hanafi itu zakat fitrah hanya boleh dengan dengan makanan pokok yang masih mentah, biji-bijian. Ya, kalau di kita beras. Tapi bagi Abu Hanifah tidak harus seperti itu, karena tujuannya adalah memberikan kecukupan bagi fakir miskin. Ya, maka tidak harus beras. Ya, maka tidak harus yang lain. Nah, kemudian rasio mereka membela bagi mazhab Abu Hanifah, ya, dan kelompok-kelompok yang sejalan ya, seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, memberikan makanan. Kalau di konteks Arab misalnya, memberikan gandum atau memberikan roti. Bagi Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang sejalan dengan mazhab Hanafi, mending memberikan roti. Makanannya sudah matang. Kenapa? Karena dengan roti itu tujuan memberikan makanan sudah tercukupi. Orang miskin tidak perlu memikirkan bagaimana menggiling gandum menjadi roti, bagaimana mengolahnya, sudah tidak perlu mikir itu, tidak perlu biaya lagi. Tapi bagi mazhab Syafi'i itu membela tidak seperti itu. Bagi mazhab Syafi'i misalnya, biji-bijian itu lebih bermanfaat. Karena apa? Karena
biji-biji itu bisa disimpan, tidak harus dimakan ketika itu, bisa diserahkan nanti-nanti, bisa diolah nanti-nanti. Kemudian bisa juga itu disimpan ya. Tadi disimpan, bisa juga ditanam, ya, bisa juga ditanam. Dan bisa juga untuk dimakan, memang dimakan. Jadi begitu. Kemudian jadi atas dasar pemahaman yang tadi tekstual dan kontekstual itu, kemudian mereka membela ya, dan seterusnya. Jadi Islam begitu. Jadi tidak usah fanatik-fanatik, karena pemahaman itu bisa berbeda. Nah, ini pemahaman berbeda itu adalah mengenai sudut pandang, mengenai dari mana kita memandang begitu. Nah, tadi mengenai masalah zakat fitrah boleh dengan biji-bijian atau boleh dengan yang seharga itu bisa saya samakan dengan masalah melihat botol. Itu kan mengenai sudut pandang. Kalau sudut pandangnya dari atas, ya maka yang terlihat adalah lubang kecil. Kalau dari bawah, bundar besar. Tapi kalau di samping tampak sebuah wadah yang kecil kemudian membesar. Jadi sudut pandang. Nah, sekarang definisi fikih ya tadi dijelaskan adalah permasalahan hukum. Ya, saya bisa ya. Fikih itu adalah secara bahasa adalah pemahaman yang mendalam. Fahmun rosihun, pemahaman yang mendalam. Jadi fikih itu tidak pemahaman yang asal-asalan, tetapi yang mendalam. Nah, secara istilah adalah ilmun bihukmin syar'iyyin amaliyin muktasabun min dalilin tafsir. Ilmu tentang hukum syarak yang bersifat praktis yang diambil dari dalil yang terperinci. Ada istilah syarak berarti itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah, bukan dari akal. Kalau dari akal pun maka harus bergerak tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti misal dulu saya kenalkan dengan metode maslahah mursalah, satu daringa, fathu daringa, istihsan, ya, dan juga kias bisa juga situ. Diambil atau diupayakan dari dalil-dalil yang terperinci, dari dalil terperinci Al-Quran ataupun Sunnah gitu ya. Nah, kalau muamalah asal katanya adalah amila ya'malu amalan, artinya beramalan atau berbuat. Kalau amala yu'amilu mu'amalatan, itu artinya saling beramal atau saling berbuat. Dan kata lain adalah muamalah berarti hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Maka fikih muamalah berarti ilmu tentang hukum syarak praktis maksudnya artinya berkaitan dengan pekerjaan manusia. Terus seputar hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, yang hukum tersebut diambil dari dalil yang terperinci. Ya, jadi ini sebagai kebalikan dari ibadah. Ya. Kalau ibadah hubungannya dengan Allah, tapi kalau fikih muamalah itu dengan sesama manusia. Maka bab-babnya banyak. Ya, ada jual beli, ada sewa, ada pinjam meminjam pun ada aturannya. Ada perwakilan ya atau wakalah, ada misalnya muzaroah, mudorobah, mukhobaroh, jualah, ya, ikror dan lain-lain. Banyak sekali bab-bab dalam fikih muamalah. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang ingin bertanya? Sedikit Bapak. Ya, silakan. Nah, kalau Bapak tadi menjelaskan tentang fikih ya Pak. Iya. Kan ada secara etimologi dan terminologi. Kalau dalam etimologi kan itu al-faham ya atau pemahaman. Iya, betul sekali. Tetapi secara terminologi itu tentang hukum syara atau yang syai yang bersifat praktis. Nah, yang ingin saya tanyakan begini Pak. Di sini ada, maaf nih Pak ya, usul fikih ini justru ilmu yang membahas tentang dalil fikih secara global nih, menginduknya kemana ini Pak? Maaf Pak. Ya, terima kasih. Saya minum dulu sebentar ya Pak ya. Ya Pak, silakan Pak.
Ya, terima kasih pertanyaan yang bagus dari Pak Joko. Jadi begini, usul fikih itu adalah dalil-dalil fikih secara global. Sedangkan fikih itu adalah ilmu tentang hukum syarak yang diambil dari dalil terperinci. Lantas bagaimana fikih kok tidak nyambung dengan usul fikih? Jadi begini, misalnya ada hadis mengatakan innamal bayu antarotin, jual beli semata-mata sah atas dasar kesaling ridhoan. Jadi fikih itu diambil dari dalil yang terperinci. Fikih, maka kemudian ulama menyimpulkan bagaimana ya, sebenarnya bagaimana dua orang yang berakad itu bisa diketahui saling ridhonya. Ya. Maka kemudian ulama fikih kemudian membuat rukun-rukun jual beli. Rukun jual beli yang pertama maka harus akad. Mengapa akad? Karena dari akad itu diketahui kesaling ridhoan. Pakai motornya tuku, saya beli 10 juta ya. Jangan 11 juta. 10 juta saja Pak. Jangan 11 juta. Ya sudah 10 juta 500. Oh iya boleh. Sudah bayar. Oh iya boleh, itu berarti seseorang telah ridho ya, telah ridho bahwa harga motor 10 juta 500. Lantas bagaimana hubungannya dengan usul fikih? Usul fikih itu adalah tentang dalil-dalil global tadi ya Pak ya. Dalil-dalil global dari fikih itu apa? Contoh adalah kaidah-kaidah besar yang digunakan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, saya katakan begitu. Karena kaidah-kaidah besarnya dalam usul fikih misalnya al-aslu fil amri lil wujub, asal dalam perintah adalah untuk kewajiban, al-aslu fin nahyi lit tahrim, ya asal dalam larangan adalah untuk keharaman. Terus di usul fikih itu ada teori namanya ibaratun nas, isyaratun nas, ya. Kemudian ada iktidhaun nas ya, dan seterusnya. Ada watihutilalah, ada apa? Hoiru watihitilalah, itu ada teori-teori. Jadi yang dimaksud dalil-dalil global itu adalah sebenarnya saya garis besarkan itu adalah kaidah-kaidah untuk meramu ya dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah sampai ke fikih. Tadi jual beli adalah dari atas dasar kesaling ridhoan. Lah, kemudian usul fikih menimbang. Oh, ini adalah kategori ibaratun nas, penjelasan eksplisit. Oh, penjelasan eksplisit berarti nanti berlaku. Oh ya, itu adalah berarti dalam jual beli berdasarkan penjelasan eksplisit itu kemudian mewajibkan adanya akad itu ya. Saya contohkan yang lain, tapi ini sebenarnya bukan fikih karena fikih itu diambil dari dalil-dalil yang zon. Ini contohkan biar gampang saja. Al-Quran dan Sunnah itu jarang sekali mengatakan wajib hukum secara spesifik. Jarang ya, tapi pernah atau ada, tapi jarang. Hukum taklifnya 5 itu wajib, sunnah, boleh, makruh, dan haram itu jarang. Ya, saya rasa perintah sholat pun itu tidak mengatakan sholat itu wajib. Hanya mengatakan kitaban, hanya mengatakan sholat itu kitaban ya, kitaban mauquta. Sholat itu kitaban mauquta ya. Kemudian oleh ulama ditafsiri kitaban mauquta itu sebagai wajib. Atau diambil dari wa aqimus sholat. Dirikanlah sholat ya. Kata dirikanlah sholat itu tidak mengatakan wajib. Dan dari mana fikih kok turun dari ayat yang tidak mengatakan wajib, kemudian ulama mengatakan dalam kitab fikih sholat itu wajib? Dari mana asal usulnya? Maka itu dibutuhkan kaidah untuk memahami Al-Quran itu. Kaidah itu adalah dalil-dalil global. Salah satu dalil global itu adalah al-aslu fil amri lil wujub. Asal atau dasar dari semua perintah itu adalah untuk menunjukkan kewajiban. Oh, berarti wa aqimus sholah itu adalah perintah untuk
mewajibkan sholat. Jadi kemudian ulama dari kitab fikih mengatakan as-sholatu wajibatun ala kulli muslimin wal muslimat. Begitu Pak. Jadi usul fikih itu adalah dalil-dalil fikih secara global, itu maksudnya adalah kaidah-kaidah umum untuk memahami dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian diturun menjadi fikih, begitu Pak Joko. Bisa dipahami ya? Terima kasih, Pak. Iya, iya. Yang lain ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kalau tidak salah habis ini ada kuliah lagi apa tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. 7:30 ya? Ya, berarti kita masih ada 9 menitan ya. Saya lanjutkan sedikit. Nah, ini pembagian fikih itu ada 4 ya. Ulama menyebutnya rubu'ul ibadah, 1/4 tentang ibadah. Rubu'ul muamalah, 1/4 tentang muamalah. Rubu'ul munakahat, 1/4 tentang perkawinan, pernikahan. Rubu'ul jinayat, 1/4 tentang hukum pidana. Hukum pidana ini ada macam-macam dan juga ditambah materi-materi lain seperti jihad, syaid, berburu, ya, aiman, as-sabqu waromyi, ya, tentang perlombaan, terus aiman, sumpah, akikah, syahadah, dan seterusnya. Nah, tadi dikatakan Islam itu adalah untuk kemaslahatan hamba. Jadi dari semua perintah, larangan, dan petunjuk atau bimbingan, itu nanti akan diperas intinya kepada 5 hal. Yaitu yang pertama menjaga agama. Bagaimana agar agama kita bisa terjaga? Ya ada perintah-perintah agama agar agama kita tetap lestari. Perintah sholat, perintah puasa. Menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Lah, sebenarnya 5 hal ini adalah untuk kedamaian di dunia. Ya, kedamaian di dunia dan di akhirat. Lah, ketika seseorang sudah damai, maka nanti goalnya adalah dia mengenal Allah dengan sejati-sejatinya dan menetapi dimensi kehambaan. Intinya adalah apa? Intinya ya beribadah, menyembah. Keniscayaan dari manusia adalah menyembah Allah. Karena menyembah itu juga butuh kedamaian. Dulu Nabi Muhammad tinggal di Mekah selama 13 tahun. Mau ibadah saja sulit. Mau menyembah Allah, mau konsisten, mau istiqomah dengan keyakinan itu sungguh sangat sulit. Sehingga akhirnya Allah memerintahkan untuk hijrah ke Madinah. Nah, ini jalan-jalan atau langkah-langkah agar semuanya itu bisa tercapai. Bagaimana cara agama direalisasikan? Maka dengan menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Kita diperintahkan sholat, diperintahkan berpuasa, ya, diperintahkan untuk zakat dan haji dan seterusnya. Itu adalah agar agama bisa terrealisasikan dalam diri. Nah, kemudian bagaimana agama diproteksi? Ketika agama terancam, maka kita kemudian menjaga jiwa. Al-Quran memerintahkan kita untuk menjaga jiwa. Bagaimana agar jiwa kita tetap lestari? Dengan realisasinya apa? Diperintahkan makan, minum, berpakaian, dan seterusnya. Kulu washrobu itu perintah Al-Quran. Namun wala tusrifu. Lah, agar diproteksi maka Allah melarang membunuh, melarang kezaliman. Lah, kalau sampai terjadi maka harus disanksi kisos dan diat. Bagaimana akal direalisasikan agar terjaga? Belajar dan menuntut ilmu. Proteksinya Pak, larangan minum keras, cambuk bagi pelakunya, dan seterusnya begitu. Bisa dibaca sendiri. Jadi kalau bahasa filosofinya adalah apa? Wad'u syara'i'i innama huwa limasolihil ibad fil ajil wal ajil. Pemberlakuan syariat Islam itu adalah untuk kemaslahatan hamba
kemaslahatan hamba isinya 5 ini, baik di waktu yang dekat maupun yang akan datang. Nah, kalau istilahnya Ustadz Hanan Ataki, ya saya pernah melihat di salah satu postingan Instagram, apa yang diperintahkan oleh Allah itu baik, ya. Maka laksanakan aja, karena yang diperintahkan oleh Allah itu adalah baik dan yang dilarang itu adalah buruk gitu. Jadi sebenarnya sederhana sekali itu, gitu. Tapi ketika diperas, dibaca secara filosofis, ya maka tujuan dari agama Islam adalah kembali ke 5 hal ini. Nah, ulama-ulama itu bertugas untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan 5 hal ini. Nah, tanpa melalui ulama kita tidak akan bisa tahu syarat sholat itu ada berapa, rukunnya itu ada berapa, itu tidak tahu. Karena hadis-hadis itu terpisah-pisah, ya. Al-Quran terpisah-pisah, ya. Al-Quran kan tidak per bab, ya, dalam menjelaskan, ya. Dalam surat Al-Baqarah misalnya pertama menjelaskan kitab la raiba fi, kemudian nanti berbicara tentang orang-orang munafik, kemudian nanti berbicara kisah Nabi Musa dan Bani Israel, kisah Al-Baqarah, ya, di kisahnya Nabi Musa, dan banyak sekali. Kemudian bicara juga perkawinan, ya. Bicara juga tentang muamalah, ya. Itu terpisah-pisah walaupun satu surat, ya. Maka tugasnya ulama adalah menghimpun yang terpisah-pisah itu, dipahami, kemudian dirumuskan dalam sebuah ilmu fikih. Ya begitu, silakan ada pertanyaan lagi. Ini sudah habis slide-nya. Saya cuma mau menanyakan begini Pak, tadi Bapak mengatakan Ya. hasil daripada penyimaan materi kuliah itu kan dijadikan PDF. Lalu dikirimnya itu kemana Pak ini? Ya, Bisa kurang jelas Pak. ke WA saya saja. Nanti dengan teman-teman semua ketik Fikih Muamalah FMK spasi nama, kirim ke WA saya, ya. FMK. Soalnya mengapa dikasih kode begitu, agar nanti kan biasanya tertimbun, ya. Nah, kalau saya tambah IK agar ini kelas karyawan, jadi gampang itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Yang lain ada pertanyaan? Saya tambah masukkan dulu yang tadi datang belakangan, ya. Tadi ada Mas Ramlan bisa. Badrul Aziz, ya. Hadir Pak. Mas Irfan Setio. Ya, Mas Ramlan sudah menjawab. Mas Irfan. Ya, saya terus dulu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya saya akhiri pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Nah, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya sudah menggunakan kitab. Nah, nanti saya share di grup. Silakan nanti menulis materinya atau memfotokopi. Nah, saya akhiri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.